Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hadrah habibina syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan sadatina al-kiram Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala arwahi azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin والسادة والصالحين والعلماء والسنة جميع الملائكة المقربين وجميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين وثم أحسن أرواح جميع لله في مشارق الأرض إلى مغارب بر وبحر إلى أرواح أهل قبورنا وأهل قبوركم ورجال من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولشيخنا ومشايخنا ومعلمنا الذي لخلق علينا أجمعين جميع أمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات Summa khusun arwahi jami ahli kubur ajami amatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan hadratul rahim muallifu hadzal kitab Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani khadib al-ilmi al-syarif bil balad al-haram wa min kitabi musannifi kitabi khasa'is al-ummat al-muhammadiyah Ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa yu'lidu darajatihim fil jannah wajal jannata maswahum wa wahum qaddasallahu masrahum wa nawwara darahum amadana bimadadihim wa ta'alina min barakatihim wa ulumihim wa du'aihim wa karamatihim wa ma'unatihim wa barakatihim wa amdir alaina ghaisa karamatihim wa sallallahu al-maghfirata rahmatah wal bajada fi kubur wa jalana ayyuhum fi zumratihim taqabbal arwahihim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita mengaji tentang cara melaksanakan sholat tasbih. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan adalah niat sholat tasbih. Sholat dengan niat sebagai berikut: usolli sunat tasbih rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sholat sendirian seperti itu, kalau sholat berjamaah maka diberi niat makmuman. Usolli sunat tasbih rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Sholat tasbih itu dilaksanakan bisa secara sendirian dan bisa dilaksanakan secara berjamaah. Kalau dilaksanakan secara sendirian maupun secara berjamaah, maka bisa dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi dikerjakan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Kemudian cara yang selanjutnya adalah sholat tasbih, setiap gerakan pada setiap bacaan disertai dengan membaca tasbih, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pada bacaan setelah Fatihah maka dibaca kalimat tersebut, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dibaca dengan jumlah 15 kali. Selain itu jumlahnya adalah 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika kita rukuk membaca tasbih dengan 10 kali. Setelah membaca bacaan pokok yaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 10 kali. Begitu juga selanjutnya ketika kita iktidal sami Allahu liman hamidah, jangan lupa membaca bacaan pokoknya ya Allah Rabb, yaitu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min sa'in ba'd. Setelah itu membaca tasbih sebanyak 10 kali, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah itu kemudian turun, yaitu melaksanakan sujud dengan bacaan seperti biasanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, dilanjutkan membaca tasbih
subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian bangun dari sujud, membaca doa seperti biasanya, seperti sholat fardu, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni sebanyak 10 kali. Setelah membaca Rabbi firli kemudian dilanjutkan dengan sholat tasbih, yaitu dengan bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar sebanyak 10 kali. 10 kali. Begitu juga dilanjutkan yaitu sujud. Bacaan seperti bacaan biasanya, yaitu membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian dilanjutkan membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu sebanyak 10 kali membaca tasbih tersebut dilanjutkan dengan duduk sebelum tahiyat, sebelum berdiri untuk melanjutkan tahiyat kedua, maka membaca tasbih dulu, bangun dari sujud yang kedua, kemudian duduk seperti tahiyat awal, yaitu membaca tasbih 10 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah membaca 10 kali kemudian dilanjutkan naik, yaitu melanjutkan rokaat yang kedua, yaitu rokaat yang kedua membaca Fatihah seperti biasanya. Setelah membaca Fatihah kemudian membaca tasbih yang jumlahnya 15 kali. Setelah membaca tasbih 15 kali setelah membaca Fatihah, kemudian ruku, kemudian membaca tasbih 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, bangun dari sujud dan bangun dari sujud 10 kali, sujud kembali 10 kali, kemudian dilanjutkan dengan tahiyat awal, kemudian dilanjutkan dengan tahiyat. Setelah membaca tahiyat akhir, kemudian juga membaca tasbih sebanyak 10 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan salam. Itulah tata cara, yaitu pelaksanaan sholat tasbih. Apabila kita melaksanakan sholat tasbih, maka pahalanya adalah sangat luar biasa, sangat besar, yaitu dosa-dosa kita, dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa lama maupun dosa yang baru, dosa yang kecil, bahkan dosa besar pun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melebur dosa-dosa kita. Meskipun dosa itu dosa besar yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dilebur dengan pelaksanaan sholat tasbih. Oleh karena itu para pemirsa yang budiman, hendaknya bisa kita laksanakan sholat tasbih itu dengan kita niat, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian maka pelaksanaan sholat tasbih dalam satu rakaat bacaannya jumlahnya 75 kali. Pada rakaat pertama jumlah sholat tasbih itu jumlahnya adalah 75 kali. Pada rakaat yang kedua bacaan sholat tasbih itu yaitu jumlahnya juga 75 kali. Maka dalam dua rakaat kita semua apabila melaksanakan sholat tasbih, maka jumlah tasbih, bacaan tasbih yaitu 150 kali. Demikian tata cara pelaksanaan sholat tasbih. Kita lanjutkan dengan materinya. Wa ini statokta lan lamun kuwasa sapa sira antu sholia ing yen to salat sapa sira ha ing sholat tasbih fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina marotan kelawan sambalan. Fa'al mongko agawe sira. Fa in lam tastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira fa fi kulli jumatin mongko ing dalam saben-saben Jumat marotan kelawan sambalan. Fa in lam taf'al mongko lamun ora agawe sapa sira fa fi kulli syahrin mongko ing dalam saben-saben wulan marotan kelawan sambalan. Fa in lam taf'al mongko lamun ora agawe sapa sira fa fi kulli sanatin mongko ing dalam saben-saben setahun marotan kelawan sambalan. Fa in lam taf'al mongko lamun ora gawe sapa ora mboten agawe sapa sira fa fi umrika mongko ing dalem umur ira marotan kelawan saambalan.
akhrajang utawi hadis sapa al-Hakim Imam Hakim wal Baihaqi lan Imam Baihaqi wa ghairu malan selain Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Maksudnya adalah sebagai berikut pada hadis ini. Jika kamu dapat melaksanakan sholat tasbih maka laksanakan sholat tasbih itu sehari sekali. Apakah itu di pagi hari atau siang hari atau sebelum sholat asar. Yang tidak diperbolehkan adalah pelaksanaan sholat tasbih setelah sholat fardu pada sholat asar kemudian melaksanakan sholat tasbih itu tidak diperbolehkan. Begitu juga melaksanakan sholat subuh setelah melaksanakan sholat subuh kemudian dilaksanakan sholat tasbih itu tidak juga diperbolehkan. Maka setiap waktu itu adalah boleh melaksanakan sholat tasbih kecuali waktu, yaitu waktu antara sholat asar sampai sholat maghrib, kemudian waktu antara setelah sholat subuh sampai yaitu terbitnya matahari. Itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat tasbih. Apabila sholat tasbih itu dikerjakan sebelum sholat fardu maka diperbolehkan. Apabila sholat tasbih dikerjakan setelah sholat fardu, yaitu setelah sholat asar, setelah sholat subuh, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian, jika kamu bisa melaksanakan sholat tasbih itu, maka kerjakan sehari sekali. Apabila kamu tidak mampu melaksanakan sholat tasbih sehari sekali, maka laksanakan sholat tasbih itu setiap Jumat sekali, berarti seminggu sekali. Apabila tidak bisa melaksanakan sholat tasbih, yaitu dengan keadaan 1 minggu sekali, maka laksanakan sholat tasbih itu 1 bulan sekali. Apabila juga 1 bulan sekali pun tidak bisa, maka kerjakan sholat tasbih yaitu setahun sekali. Apabila pun setahun sekali tidak bisa, maka jangan tinggalkan sholat tasbih itu, kerjakan sholat tasbih dalam 1 umur sekali saja juga tidak apa-apa. Waqat ruyalan teman-teman diriwayatake hadal hadis awi hadis min turkin sangka pira-pira dalan kasiratan kang akeh an jamaatin sangka jamaah minas sahabat sangka sahabat minhum iku setengah sangka jamaah minas sahabat Ubaidillah Abdullah bin Abbas utawi Abdullah bin Abbas wa Abu Rafi al-Ansari lan Abu Rafi al-Ansari maula Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu bendarane Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa Abdullah bin Umar al-Ansari dan Abdullah bin Umar al-Ansari. Sholat tasbih ini diriwayatkan dari beberapa jalan hadis yang sangat banyak yang berasal dari kelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sholat tasbih ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Sholat tasbih juga diriwayatkan dari Abu Rafi al-Ansari. Sholat tasbih juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar al-Ansari. Semoga bermanfaat untuk semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.